Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima, serta jadikanlah kami golongan dari Ahlul Quran, yang mereka adalah keluargamu, ya Allah, dan orang-orang khususmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ngaji ya, ngaji surat Al-Asr, ya, surat yang pendek, namun maknanya sangat dalam dan banyak nasihat yang terkandung di dalamnya. Ini membuktikan bahwasanya apa? Dua pertemuan nggak cukup ya bahas Al-Asr. Sepertinya butuh pertemuan sekarang yang ketiga. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan surat Al-Asr dengan menambah banyak ilmu, banyak nasihat sehingga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu surat Al-Asr. Next, berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jadi bacaan surat Al-Asr. Insyaallah surat yang pendek namun maknanya sangat dalam. Berikutnya, next. Allah berfirman, wal asr, demi waktu, demi masa. Berikutnya, innal insana lafi khusr, sungguh semua manusia berada di dalam kerugian. Ini saya akan menjelaskan hubungan waktu dengan kerugian. Dan ini sangat penting, Ibu sekalian. Kenapa kok manusia itu banyak ruginya, itu rugi waktu. Rugi waktu. Yang pertama, karena memang sifatnya waktu itu tidak bisa kembali lagi. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Jika berlalu sebagian hari, maka berlalu pula sebagian dari kalian. Waktu itu tidak bisa kembali lagi, Ibu sekalian, rahmati Allah. Maka banyak orang yang rugi dengan waktu karena memang waktu itu nggak bisa kembali. Kalau sudah hilang waktu itu nggak bisa dicari lagi. Kita kalau kehilangan harta, kita masih bisa nyari harta lagi. Tapi kalau kehilangan waktu, sudah waktu tidak bisa kembali. Umur itu nggak bisa kembali. Yang kedua, memang karena sifat waktu itu cepat berlalu. Makanya banyak yang rugi karena waktu. Waktu cepat berlalu. Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman, fatakunus sanatu kasyahrin. Kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu terasa cepat berlalu. Cepat sekali waktu. Fatakunus sanatu kasyahrin. 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan. Wasyahru kal jum'ah. 1 bulan itu seperti 1 Jumat.
satu pekan. Wa takunul jum'atu kal yaum. Satu pekan itu kok terasa seperti satu minggu. Kita sering menyadari ya. Kemarin Jumatan, habis ini kok Jumatan lagi. Kemarin Sabtu kok cepet-cepet, habis ini kok sudah Sabtu lagi. Wa yakunul yauma kas-sa'ah. Satu hari itu terasa seperti satu jam. Wa takunu sa'atu kadh-dharamati bin-nar. Dan satu jam itu seperti satu kedipan mata. Cepat sekali waktu itu. Dan memang kecepatan waktu ini semakin bertambah seiring akan hancurnya dunia. Kalau sudah mau kiamat, maka waktu akan cepat bertambah. Menurut para ilmuwan ibu sekalian, kenapa kok waktu ini kok cepat sekali berlalunya? Ini menurut sains ya, ilmu pengetahuan. Karena rotasi bumi itu ternyata katanya berputarnya lebih cepat, semakin lama semakin cepat. Tapi wallahu a'lam. Abu Hurairah pernah mendengar Nabi SAW berkata, qala Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai hilangnya ilmu dicabut. Wa takthuraz zalazil, dan banyak terjadi gempa. Kalau sekarang sudah banyak gempa ya Ibu sekalian, berarti sudah tanda dekatnya kiamat. Wa yataqarabaz zaman, dan waktu seakan berjalan dengan cepat seperti saat ini. Wa tadhharul fitan, dan timbul berbagai macam fitnah, yaitu al-haraj, pembunuhan, dan harta yang melimpah ruah kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari. Di sisi lain Ibu sekalian, kenapa kok waktu itu kok berjalannya sangat cepat? Itu erat hubungannya dengan keberkahan. Erat hubungannya dengan keberkahan waktu. Orang yang punya banyak waktu luang, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya, maka dia seperti berada di waktu yang sempit. Walaupun dia luang, itu tapi dia seperti sempit. Waktu yang banyak tidak bisa membuatnya menyelesaikan pekerjaan yang. Jadi kok sempit waktu ini, padahal waktunya luang. Tapi kalau orang itu waktunya berkah, walaupun waktunya sedikit, tapi banyak pekerjaan yang terselesaikan. Itulah waktu yang berkah, waktu berkah. Indikasi waktu ini berkah atau tidak, kita bisa cek pada diri kita itu. Kalian, indikasi waktu itu berkah atau tidak adalah di waktu itu ada maksiat atau tidak, ada dosa atau tidak. Masyarakat yang suka berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah akan menutup pintu keberkahan untuk mereka, termasuk waktunya. Hal ini tersirat dalam firman Allah di surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan berikan kepada mereka itu berkah, barokah, langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, terus kami siksa sesuai apa yang mereka kerjakan. Orang yang beriman, bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu waktunya berkah. Tapi kalau dia maksiat kepada Allah, dia melakukan dosa, waktu ini nggak berkah. Dia banyak waktu nganggur, waktu luang, tapi nggak ngapa-ngapain, pekerjaan apapun nggak terselesaikan. Itulah tanda bahwasanya di dalam waktu dia itu ada unsur dosanya, ada maksiat. Karena waktu cepat berlalu ya, erat hubungannya dengan keberkahan waktu. Sebagai introspeksi untuk diri kita. Kemudian yang ketiga, nikmat yang sering dilalaikan. Ini berhubungan dengan waktu. Apa itu? Berdasarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat
yang manusia itu sering melalaikannya, kata Rasulullah. Apa itu? Nikmat sehat dan waktu. Sehat dan waktu luang. Kata Ibnul Jauzi, Masya Allah ini tamparan buat kita. Terkadang manusia itu sehat, tapi dia nggak punya waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Akhirnya dia nggak beramal. Dia sehat, tapi sibuk kemana-mana. Akhirnya nggak sempat sholat, nggak sempat zikir, nggak sempat baca Quran. Dia sibuk. Dan terkadang seseorang itu punya waktu luang, nganggur, nggak ada pekerjaan, tapi nggak sehat, lagi sakit. Akhirnya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa baca Quran dengan baik, nggak bisa sholat, nggak bisa zikir karena lagi sakit. Apabila terkumpul pada manusia waktu luang dan sehat, ya dia waktunya luang juga sehat, sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan amalan ketaatan. Itulah manusia yang tertipu. Seperti kita, Bu. Ya sudah sehat, waktunya luang ya banyak, ya nggak ibadah, ngapain? Males. Karena tadi, kalau sudah sakit nggak bisa ibadah, wajar. Sehat tapi waktunya sibuk, wajar nggak bisa ibadah. Tapi ya waktunya luang, ya sehat, nggak bisa ibadah karena males. Itulah orang yang tertipu, kata Ibnul Jauzi. Next, berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita terhadap pentingnya waktu, pentingnya umur. Ini sebagai pengingat nazir, pengingat untuk kita ibu sekalian, jangan sampai terlalaikan dengan kehidupan dunia, karena habis kehidupan dunia nanti kita akan masuk ke kehidupan akhirat, bertemu Allah dan ditanyai segala sesuatu. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti ketika berhadapan langsung dengan Allah, pas dihisab, itu kedua kaki seorang hamba itu nggak akan bergeser, nggak berani geser. Hatta yus'ala anna, sampai ditanya tentang an umrihi fi ma'afna. Umurnya itu untuk apa dia habiskan. Itu Allah akan tanya nanti di hari kiamat berdua saja. Fardan, berdua saja, sendirian, kita dengan Allah. Allah akan bertanya, kamu di dunia umurmu buat apa? Buat main-main atau buat ibadah atau buat ngapain? An umrihi fima afna, umurnya dibuat apa? Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya itu diamalkan atau enggak? Kamu ngaji sana sini, apa ikut kajian sana sini, baca buku sana sini, ilmunya diamalkan atau enggak? Sudah tak kasih ilmu ini diamalkan atau tidak? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kamu tak kasih rezeki harta, uang, perbendaharaan. Itu dari mana datangnya? Kamu memperolehnya itu halal atau haram? Kemudian untuk apa diinfakkan, dibelanjakan hartanya untuk apa? Semua akan ditanya oleh Allah tentang harta kita. Ya baju, ya pakaian, ya apa itu gadget, HP, laptop, kemudian semua harta benda yang ada di rumah kita itu semuanya ditanyai satu persatu. Ini buat apa? Dari mana belinya? Halal atau haram? Untuk apa ini? Semua ditanya oleh Allah. Yang kelima, wa an jismihi fi ma abla. Allah akan bertanya kepada kita tentang tubuh kita itu digunakan untuk apa sampai rusak. Kita menggunakan tubuh sampai rusak, sampai tua itu untuk apa? Untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan. Inilah peringatan, pengingat untuk kita, ibu sekalian rahmati Allah. Marilah kita ingat, nanti Allah itu akan tanya kepada kita, umur kita itu buat apa saja. Next, berikutnya. Rasulullah juga memperingatkan kepada kita, menasehati kita tentang umur, tentang umur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah menasehati seseorang. Igtanim khamsan qabla khamsin.
Manfaatkanlah 5 perkara ini sebelum datangnya 5 perkara ini. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum kamu tua. Manfaatkan masa mudamu sebelum kamu tua. Sebelum kamu beranjak tua dan gak bisa sholat dengan lama. Mumpung masih muda, sholatnya yang lama. Sholatnya yang khusyuk. Sebelum kamu tua dan gak bisa kemana-mana, gak bisa silaturahim kemana-mana. Mumpung masih muda, banyak-banyak silaturahim. Mumpung masih kuat. Wasihhataka qabla saqamika. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Sebelum kamu nanti berbaring di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang masih sehat, sebelum nanti nggak bisa sholat dengan baik. Sekarang masih sehat, sholat yang benar, sholat yang baik, yang khusyuk. Sebelum nanti sakit, nggak bisa kemana-mana silaturahim seperti tadi. Maka sekarang masih sehat, masih bugar, bisa kemana-mana, perbanyak silaturahim, perbanyak ibadah. Wa ghinaka qabla fakrika. Manfaatkan waktu kayamu, waktu cukupmu, hartamu yang masih cukup. Sebelum kamu miskin, sebelum nggak punya apa-apa. Sekarang masih punya uang sedikit-sedikit, maka marilah kita berbagi sedekah, terutama kepada orang yang dekat, kepada pasangan kita, kepada saudara kita, kepada bapak ibu kita. Sebelum nanti kita tidak punya apa-apa, masih ada sedikit-sedikit, mari kita manfaatkan keluangan harta ini. Wa faraghaka qabla syaghlika. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Sebelum nanti sibuk nggak bisa ngapa-ngapain, banyak acara, banyak agenda. Sekarang masih luang, banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak ngaji Quran, lihat artinya, lihat tafsirnya. Sebelum nanti sibuk, nggak bisa lagi ngaji, nggak bisa lagi zikir. Wahayataka qabla mautika, kata Rasulullah. Manfaatkan hidupmu sebelum kamu mati. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada nyawa, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, next. Ada beberapa tips, ibu-ibu sekalian, rahmati Allah. Ini sedikit tips dari para ulama. Bagaimana sih cara kita memanfaatkan waktu dengan baik? Ya, yang pertama, buatlah agenda, jadwal harian, pekanan, bulanan. Kalau bisa ada agendanya. Kita harian tuh ngapain? Kapan ngaji, kapan murojaah, kapan menuntut ilmu, kapan silaturahim. Itu kalau bisa ada agendanya. Imam Syafi'i itu sekalian membagi waktu malamnya itu menjadi 3. Sepertiga malam pertama itu nulis hadis, sepertiga malam kedua itu sholat malam, sepertiga malam ketiga untuk tidur. Imam Az-Zahabi mengatakan 3 aktivitas beliau ini diniatkan untuk ibadah. Jadi ada jadwalnya, ada agenda. Yang kedua, cara memanfaatkan waktu. Kurangi aktivitas yang kurang bermanfaat, terutama dengan HP. Terutama dengan HP. Kata salah seorang syekh ketika ditanya, syekh ditanya, wahai syekh, dulu Kak, bagaimana sih sahabat sama Al-Quran? Keadaan para sahabat dengan Al-Quran itu bagaimana? Kata syekhnya, keadaan para salafus soleh atau para sahabat dengan Al-Quran itu seperti keadaanmu dengan HP sekarang. Sangat dekat. Jadi bawa HP, bangun tidur HP. Nanti mau tidur HP. Nggak bawa HP itu seperti nggak bawa, ada yang kurang. Jadi keadaan para sahabat dulu dengan Al-Quran seperti kita dengan HP, kata Syekh tersebut. Insya Allah. Kalau sahabat sedikit-sedikit Al-Quran. Bangun tidur baca Quran, mau tidur baca Quran, ada waktu luang baca Quran. Khalid bin Walid itu ibu sekalian. Dia itu sangat menyesal. Khalid bin Walid itu jarang belajar Al-Quran. Dan hafalan Qurannya itu mungkin lebih sedikit daripada hafalan Quran kita. Khalid bin Walid. Kenapa?
karena waktunya tersibukkan dengan jihad, waktunya tersibukkan dengan peperangan-peperangan. Khalid bin Walid, saking sibuknya dengan jihad, dia menyesal, dia sedih kok nggak ada waktu untuk belajar baca Quran, untuk menghafalkan Al-Quran. Sampai dia bilang ke Al-Quran, ngobrol sama Quran itu gini, syaghalatna angkal jihad. Dia ngobrol dengan jihad. Wahai jihad, engkau sudah menyibukkanku dari Al-Quran. Wahai jihad, engkau sudah menyibukkanku dari belajar Quran. Itu Khalid bin Walid. Yang menyibukkan dia dari Quran itu jihad, amal soleh juga. Tapi kata Syekh itu, zaman sekarang perkataannya bukan syaghalatna angkal jihad, tapi syaghalatna angkal jihaz. Apa jihaz? Jihaz itu HP. Maka kita ngomong ke HP, wahai HP, orang zaman sekarang ya, wahai HP, engkau telah menyibukkanku dari Al-Quran. Itu perkataan orang zaman sekarang. Walaupun hampir mirip, tapi bedanya antara langit dan bumi. Kalau Khalid bin Walid tersibukkan karena jihad, kalau kita tersibukkan karena jihaz, karena HP. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka kita pilah-pilah ibu sekalian, kita manajemen waktu kita dengan HP. Kapan kita boleh HP-an, kapan nggak boleh. Kapan waktunya ngaji, kapan waktunya HP. Jangan ngaji di sebelahnya HP, ya nggak ngaji. Kalau sudah waktunya ngaji, HP-nya disimpan dulu. Jadi ini tentang HP ya, kurangi aktivitas yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, jangan punya kebiasaan nunda. Nunda itu perbuatan setan, godaan setan. Kata Hasan Al-Basri, hati-hati dengan sikap nunda. Dia mengatakan besok, besok aja, besok aja. Engkau sekarang berada di hari ini, bukan berada di besok. Jika besok ada, engkau berada di hari tersebut. Dan engkau sekarang berada di hari ini. Tapi kalau besokmu nggak ada, kamu akan menyesal. Kamu itu sekarang berada di hari ini, maka lakukanlah sekarang. Jangan sering bilang besok aja, nanti saja, nanti saja. Nanti kalau nanti atau besok itu hilang, kita menyesal. Maksudnya kalau mati ya nggak punya waktu lagi, kita menyesal. Yang keempat, sibukkan dengan hal-hal yang baik. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ini nasihat terkenal dari beliau Imam Syafi'i, jika dirimu tidak disibukkan dengan yang baik, maka hal-hal yang buruk akan menyibukkanmu. Pasti tersibukkan dengan hal-hal yang enggak baik. Jadi isi hari kita itu dengan yang bermanfaat. Pagi hari ngaji, habis itu murojaah, habis itu zikir pagi sampai suruh, habis itu ngantar anak, apa itu bersih-bersih. Pokoknya disibukkan dengan yang baik, jangan sampai nganggur. Kalau harinya nganggur, pasti tersibukkan dengan yang enggak baik, enggak bermanfaat. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Yang kelima, apa ini? Ketika ada waktu menunggu, manfaatkan dengan baik. Ketika waktu menunggu itu misalkan di lampu merah. Lampu merah jangan bengong, jangan ngelamun, tapi manfaatkan dengan banyak zikir, banyak sholawat, kadang murojaah. Ketika nunggu antrian dokter, antrian yang lainnya, banyak gunakan dengan zikir, murojaah. Ada sebuah kisah itu, Abdullah bin Abdul Malik, salah seorang salafus soleh zaman dahulu, beliau berkata begini, kami suatu saat berjalan sama ayah kami. Lalu ayah kami berkata, ayo nak, sampai pohon itu, mari kita bertasbih. Ayo tasbih sampai pohon itu. Akhirnya bapak sama anak tadi, subhanallah, subhanallah, jalan sampai pohon. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kayak dibuat main games gitu ya. Ayo tasbih sampai pohon itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai pohon itu selesai subhanallah, bapaknya mengatakan, nah sampai pohon nanti, ayo takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai pohonnya. Itulah bagaimana salafus soleh mengajarkan anaknya itu memanfaatkan waktu luang. Jangan sampai yang ngelamun, mikirkan yang enggak, yang enaknya dibuat zikir, dibuat murojaah. Kata beliau, inilah yang biasa diajarkan oleh ayah kami. Kata Abdullah bin Abdul Ghani. Yang keenam, niatkan aktivitas mubah untuk ibadah, terutama tidur misalnya. Tidur kita kan lama ya, 6 jam, 7, 8 jam. Kalau nggak diniatkan ibadah, nanti sia-sia. Imam Syafi'i itu tidur, sebelum tidur itu diniatkan ibadah. Ya Allah, aku tidur ini untuk bisa kuat nanti tahajud. Aku tidur ini bisa kuat nanti ibadah seharian full. Ya Allah, berkahilah tidurku. Insya Allah tidurnya ibadah. Dinilai ibadah. 8 jam tidur, ngorok terus, itu ibadah. Tapi kalau tidurnya biasa, tidur wis capek aku tidurnya. Itu tidak dinilai ibadah, tapi dinilai mubah. Dinilai mubah. Next, berikutnya. Ini tadi 6 ya, 6 tips cara memanfaatkan waktu. Nasihat untuk kita ibu sekalian. Ibnu Qayyim pernah menasehati. Beliau mengatakan, waktu manusia itu adalah umurnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan abadi, penuh kenikmatan, terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah, berlalunya waktu itu lebih cepat daripada awan mendung. Kalau kita lihat awan mendung kan cepat ya, jalannya cepat, itu waktu lebih cepat. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang waktunya hanya untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka itulah waktu dan umurnya yang sebenarnya. Selain itu, tidak dinilai sebagai kehidupannya, namun hanya teranggap seperti kehidupan binatang ternak. Jadi waktu kita buat ibadah, itulah waktu kita sebenarnya. Yang sia-sia itu ya cuma makan, tidur, seperti binatang ternak. Next, berikutnya. Beliau juga mengatakan, Masya Allah, sebagai tamparan untuk kita. Jika waktu hanya dihabiskan untuk hal yang membuat lalai, untuk sekedar menghamburkan syahwat, hawa nafsu, berangan-angan yang gak baik, hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam keburukan, maka sungguh kematian lebih layak bagi diri. Orang kalau hidupnya itu cuma menghamburkan syahwat. Yang penting aku ingin ini ke situ. Aku ingin berbuat dosa ya berbuat dosa. Banyak tidur, nganggur, nggak ngapa-ngapain, berbuat jahat. Sungguh kematian itu lebih baik, lebih layak bagi dia. Daripada dia itu hidup umurnya panjang, tapi dosanya tambah banyak. Itu lebih layak kematian bagi dirinya. Ini agak makjeleb ya buat kita. Berikutnya, next. Dan nasihat terakhir tentang waktu ya dari Hasan Al-Basri. Ini sebagai introspeksi diri kita ibu sekalian. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah menelantarkan. Ya Allah. Kalau Allah itu menelantarkan kita, tandanya adalah kita itu sibuk dengan hal yang sia-sia. Itu Allah sudah nggak peduli. Terus biarin dia melakukan hal sia-sia terus sibuk, silahkan. Aku tidak peduli. Ini perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang. Demikian. Next, berikutnya. Ayat yang ketiga. Tadi ayat yang kedua, Allah berfirman, Innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia itu rugi. Semua manusia itu bangkrut, celaka. Kemudian Allah mengecualikan beberapa orang. Namanya pengecualian itu sedikit, ibu sekalian. Manusia itu banyak, tapi yang selamat cuma sedikit. Illa, kecuali, kan sedikit. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan saling menasehati untuk kebenaran.
watawasau bis sabri, dan saling menasehati dalam kesabaran. 4 ciri orang yang selamat, 4 ciri orang yang nggak rugi, beruntung nanti, yaitu beriman, amal soleh, dakwah kebenaran, dan dakwah kesabaran. Ini 4 ciri. Dan kalau kita perhatikan ibu sekalian, semuanya pakai kata sambung wa. Wa itu artinya apa? Artinya dan. Kalau dan berarti semuanya harus kena, 4-4-nya. Nggak boleh cuma salah satu, tapi kita harus ambil 4-4. Ya beriman, ya beramal soleh, ya menasehati kebenaran, ya menasehati kesabaran. Harus ambil 4-4-nya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa sih itu iman? Pernah Rasulullah itu diajari oleh malaikat Jibril ya, dalam hadis Jibril, yang Jibril turun ke dunia untuk dan menyerupai manusia dan mengajarkan Nabi Muhammad dan para sahabat tentang iman. Kata malaikat Jibril, fa akhbirni 'anil iman. Coba sih ceritakan kepadaku iman itu apa? Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Takdir yang enak dan gak enak. Ini iman. Dan iman itu ada tingkatannya. Iman yang ideal adalah kita itu beriman dengan 6 tadi tanpa ada keraguan sedikit pun. La raiba fi, nggak ragu sama sekali. Kita yakin Allah itu ada, kita yakin Allah itu Tuhan, nggak ragu sama sekali. Kita yakin ada malaikat walaupun nggak kelihatan. Kita yakin Al-Quran ini dari Allah, benar, semuanya benar. Kita yakin, nggak ragu belas. Kalau ada ragu sedikit, itu belum beriman yang ideal. Kita yakin dengan Rasul-Rasul, dulu ada Nabi, ada Rasul. Kita yakin nanti ada saatnya bumi ini hancur dan kita dibangkitkan bertemu dan kembali kepada Allah. Kita yakin, tidak ada ragu sama sekali, nggak ragu belas. Yakin 100%, itu iman yang ideal. Dan iman yang ideal itu harus dibangun atas dasar ilmu yang benar. Orang kalau pengen imannya ideal, maka harus banyak ngaji. Harus banyak ngaji ilmu agar imannya naik. Maka ilalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, itu juga disertakan orang yang berilmu. Erat kaitannya iman dengan ilmu. Kalau kepingin imannya bagus, ya banyak-banyak ngaji. Banyak-banyak ngaji ilmu. Kemudian iman itu tidak sempurna kalau tidak didasari dengan ilmu memang. Dan Rasulullah pun sudah mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib atas semua orang Islam, orang Muslim, wajib menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena Allah itu benci, marah kalau ada orang itu pinter ilmu dunia tok, tapi nggak pinter ilmu akhirat. Allah marah. Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah itu sangat benci kepada orang yang pinter urusan dunia dan bodoh, nggak pinter urusan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan sekarang kenyataan buahnya ibu sekalian. Profesor nggak bisa ngaji Quran, banyak atau enggak? Banyak. Sudah gelarnya sudah banyak, profesor, dokter ini. Tapi disuruh ngaji dan nggak bisa. Ya Allah. Dokter nggak tahu rukun sholat itu masih banyak. Sudah S1, S2, S3, tapi nggak tahu yang membatalkan puasa itu apa, nggak tahu. Nah, ini Allah nggak suka. Masa ilmu dunia pinter, ilmu akhirat kok nggak tahu apa-apa. Ini Allah benci. Maka marilah kita cari ilmu agama. Wajib ngaji itu wajib. Gimana caranya sholat, gimana caranya puasa. Rasulullah itu kalau
melakukan aktivitas itu gimana? Bagaimana kita bisa mencontoh beliau? Bagaimana ilmu tauhid? Bagaimana ilmu akidah? Ilmu fikih? Ilmu ibadah? Wajib kita belajar. Ya. Allah berfirman illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan memang Ibu sekalian, iman ini sebagai syarat masuk surga. Orang beriman itu dia bisa masuk surga. Tapi kalau nggak beriman, dia nggak boleh masuk surga. Nggak boleh. Terus apakah perkataan seperti ini nggak adil atau nggak adil? Seolah-olah Allah nggak adil. Banyak orang di dunia ini baik-baik. Walaupun nggak beriman, masa masuk neraka? Jawabannya adalah iya, betul. Logikanya seperti ini. Tiba-tiba ya, waktu hari ini datang orang asing, tiba-tiba masuk rumah tanpa izin, langsung nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, kora-kora, cuci baju, tiba-tiba datang kita, Bu, minta gaji. Loh kok tiba-tiba minta gaji, Wong? Saya nggak pernah nyuruh sampean, nggak pernah nyuruh jenengan bersih-bersih. Tiba-tiba jenengan masuk bersih-bersih terus minta gaji. Loh, ya itu urusannya sampean. Saya nggak pernah minta. Ya. Nah, maka begitu pula orang-orang yang nggak beriman. Mereka di dunia itu berbuat baik. Ya sedekah, ya tersenyum bantu orang. Tiba-tiba nanti di akhirat, ya Allah, aku minta surga. Loh, lah yang nyuruh kalian beriman, yang nyuruh kalian berbuat baik siapa? Wong kalian berbuat baik untuk siapa juga kalian nggak tahu. Tapi kalau orang beriman, dia beriman kepada Allah, yang nyuruh berbuat baik kan Allah. Kita berbuat baik untuk Allah. Kita sedekah untuk Allah, kita sholat untuk Allah, kita haji umroh untuk Allah. Nanti di akhirat dapat imbalan dari Allah, pantas. Orang kafir nggak beriman, berbuat baik terus minta imbalan. Dan yang nyuruh siapa? Wong kalian nggak beriman. Logikanya seperti itu. Contoh lain, di universitas ini logika yang disampaikan kalau nggak salah Dr. Zakir Naik ya, ketika menjawab sebuah pertanyaan. Loh, kenapa orang yang kafir nggak beriman itu kok masuk neraka? Kan mereka berbuat baik di dunia. Ya sedekah, ya tersenyum, ya membantu orang. Kenapa kok masuk neraka? Kata beliau Dr. Zakir Naik. Logikanya seperti ini. Kalau ada anak SMA nggak daftar kuliah, tiba-tiba setiap hari masuk kelas kuliah. Masuk kelas, nyatet ilmu, gitu terus sampai semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 8, dia masuk kelas terus. Tiba waktunya wisuda, dia nagih ijazah ke rektornya. Pak Rektor, saya minta ijazah. Loh, lah kamu siapa? Saya ini tiap hari masuk kelas, Pak Rektor. Saya minta ijazah. Loh, lah kamu kan nggak daftar. Syaratnya dapat ijazah kan melunasi pembayaran, daftar ke universitas. Baru boleh dapat ijazah. Lah kamu nggak daftar, cuma ikut kelas, ya nggak bisa dapat ijazah. Logikanya seperti itu. Orang beriman, dia sudah dapat syaratnya, yaitu kunci surga itu la ilaha illallah. Kalau sudah dapat la ilaha illallah, dia sudah masuk, sudah punya syarat bisa masuk surga. Lah orang kafir yang nggak beriman, walaupun mereka berbuat baik kayak gimana sih, tapi kalau mereka nggak punya la ilaha illallah, nggak lulus syaratnya, yang tidak bisa. Begitulah logika Allah mensyaratkan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kalau nggak beriman ya tidak. Kalau orang tidak beriman tidak masuk surga, mereka masuk neraka walaupun berbuat baik. Nah terus keadilan Allah di mana? Gitu kan? Allah kok nggak adil? Orang kafir itu berbuat baik kok Allah kok masukkan ke neraka? Ternyata Allah adil. Apa keadilan Allah? Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amal." Dan kami segerakan pahalanya itu dan kami segerakan segala amal yang mereka kerjakan. Maksudnya adalah orang kafir kalau berbuat baik kepada orang tuanya, sama Allah disegerakan kebaikan. Bisnisnya lancar, usahanya lancar di dunia. Kalau orang kafir itu sama orang itu ramah, tersenyum, itu sama Allah diberikan rezeki di dunia, lancar urusannya dan lain-lain. Tapi di akhirat mereka tidak dapat apa-apa.
Maka yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kalau dia ingin kehidupan dunia, ya nanti di dunia dikasih, tapi di akhirat tsumma ja'alna lahu jahannam, di akhirat dapat neraka jahanam, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau orang beriman, berbuat baik, itu dikasih pahalanya di dunia, sebagiannya disimpan di akhirat dalam bentuk surga. Kalau orang kafir, ya cuma disegerakan di dunia saja. Itulah keadilan Allah. Illal ladzina aman. Wa amilus solihat. Ini syarat yang kedua agar manusia itu nggak rugi. Yaitu setelah dia beriman, dia beramal soleh. Sebagai bukti bahwasanya dia sudah beriman dan dia sudah menuntut ilmu. Beramal soleh. Kalau sudah ngaji, ya dipraktekkan ilmunya. Sudah beriman, dipraktekkan iman. Wa amilus solihat. Dan amal soleh itu sesuai sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat kedua Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, untuk menguji kalian. Allah pengen lihat ahsanu ayyukum ahsanu amala. Mana dari kalian yang terbaik amalnya? Bukan yang terbanyak amalnya, tapi yang terbaik amalnya. Fudail bin Iyad mengatakan yang terbaik maksudnya akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling mirip dengan Nabi. Amal yang paling baik itu yang paling ikhlas dan paling mirip dengan Nabi. Salat yang paling baik itu salat yang paling ikhlas dan paling mirip dengan Nabi, gerakan bacaannya. Itulah yang diberitakan untuk kepada kita, beramal soleh itu kalau bisa ikhlas dan mirip dengan Nabi. Dan semuanya butuh ilmu, butuh ngaji. Gimana sih Nabi Muhammad kalau sholat? Gimana sih Nabi Muhammad kalau puasa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Dan syarat yang ketiga dan syarat yang keempat, ini adalah syarat yang sering kita lalaikan. Berwasiat kepada orang lain, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu sebenarnya kan termasuk amal soleh. Termasuk amal soleh. Tapi kenapa kok dikeluarkan lagi? Dijabarkan lagi. Ini karena saking pentingnya dan orang-orang sering melupakan. Percuma kalau kita beriman, beramal soleh, tapi nggak dakwah. Tapi tidak dakwah, tidak menyebarkan kebenaran. Maka dia seperti orang yang apa? Orang yang egois, orang yang beriman, beramal soleh untuk dirinya, tapi dia nggak berdakwah, nggak menasehati yang lain. Itu dia itu masih rugi. Kenapa kok masih rugi? Karena dia egois, yang penting saya selamat sendiri, bah orang lain masuk neraka, yo bah yo ben. Orang lain rugi, celaka, ya nggak apa-apa. Yang penting aku dewe selamat. Padahal perintahnya di surat Tahrim gimana? Ya yuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Bukan dirimu saja. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita disuruh untuk berdakwah kebaikan. Minimal sama keluarga sendiri, sama anak, sama pasangan. Kalau mereka berbuat nggak baik, kita nasihati. Kalau mereka lalai, kita ingatkan. Saling nasihati, saling peduli sama orang lain. Kata Rasulullah, ad-dinun nasihat. Agama ini kan nasihat. Untuk orang lain, agama ini kan seluruhnya nasihat. Maka nggak sempurna iman seseorang itu kalau nggak peduli sama orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang itu kalau dia nggak mencintai dirinya sendiri sebagaimana dia mencintai orang lain. Kita kepingin masuk surga sebagaimana orang lain kepingin masuk surga sebagaimana kita juga ingin masuk surga. Kita peduli sama anak, kita peduli sama pasangan, kita peduli sama keluarga, sama orang lain. Maka itu adalah bukti kesempurnaan iman. Rugi kalau dia beriman dan amal soleh, tapi belum dakwah. Dakwah itu tidak hanya ceramah,
share status itu juga dakwah ya. Di WA itu lihat status yang baik, diingatkan ini nanti ada kajian ini, ayo datang, itu kan juga dakwah. Itu tandanya kan dia peduli sama orang lain. Diingatkan jangan lupa sekarang waktunya puasa sunnah, ayo kita puasa sunnah yuk. Nah, mengingatkan orang lain itu kan juga dakwah. Maka pentingnya watawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran, tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran, sing sabar. Sabar itu ada tiga kan? Dalam Riyadhus Shalihin, sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar dalam cobaan. Sama anak juga sabar ketika merintah sholat, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat dan sing sabar nemen ketika merintahkan anak sholat itu yang sabar. Karena merintahkan anak sholat itu butuh kesabaran yang tinggi. Watawasau bis sabr. Terakhir, karena ini pembahasan tentang tawasau, saling nasihati, maka jangan lupa ada dua adab menasehati orang. Jangan sampai kita nasihatinya ngawur, sambil marah-marah, sambil nasihati, tidak, enggak begitu. Ada adabnya. Menasehati orang itu ada adab. Yang pertama, adab menasehati yang pertama adalah di tempat tersembunyi, berduaan saja. Ini yang sering dilupakan. Yang Syafi'i mengatakan, berilah nasihat itu pas aku sendiri, jangan pas di depan banyak orang. Kata Imam Syafi'i, karena menasehati di depan orang itu sama dengan mencela, sama dengan ngenyek. Jadi kalau nasihati anak, nasihati pasangan, itu ya pas sendiri. Jangan pas kumpul keluarga, jangan pas kumpul banyak orang. Nasihati murid, itu jangan pas di depan kelas. Jadi pas sendirian di ruang guru, muridnya dipanggil, nah nasihati. Jangan pas di depan kelas, itu namanya merendahkan orang. Kata Imam Syafi'i, kalau nasihati pas sendiriannya, pas di tempat tersembunyi. Imam Ahmad itu pernah nasihati murid, namanya Harun. Harun itu muridnya Imam Ahmad. Harun juga punya murid. Imam Ahmad waktu itu lihat Harun pas mengajarkan hadis, itu Harun itu ngiyup pas panas-panas ya, ngiyup berteduh di pohon, sedangkan muridnya itu kepanasan. Harunnya ngiyupin. Imam Ahmad akhirnya nasihati Harun. Caranya gimana? Malam-malam, tengah malam, Imam Ahmad itu memberanikan diri ngetuk pintu rumahnya Harun. Kata Imam Ahmad, aku tahu Harun masih terjaga karena dia biasanya masih belajar tengah malam. Imam Ahmad itu ke rumahnya Harun itu sambil jinjit-jinjit biar nggak ada suaranya, biar nggak terdengar suara orang. Jinjit-jinjit, ngetuk pintu pelan-pelan sambil bisik-bisik. Harun, Harun. Oh iya, wahai guruku, kenapa? Oh begini, mohon maaf sebelumnya. Aku melihat kamu ngajari anak-anak itu, kamu berteduh di pohon, sedangkan murid-muridmu kepanasan. Kata Imam Ahmad, jangan lain kali jangan seperti itu ya. Duduklah dalam keadaan yang sama dengan muridmu. Kalau kepanasan ya semuanya kepanasan. Kalau berteduh ya semuanya kalau bisa berteduh. Harun kemudian minta maaf, terima kasih nasihat. Kemudian Imam Ahmad keluar rumah sambil jijit-jijit biar nggak ada orang yang tahu. Itulah adab menasehati. Nggak ada orang yang tahu, apa itu sendirian, apa berduaan, baru kita nasehati orang yang kepingin kita nasehati. Yang kedua, adab menasehati ini yang sering terlupakan, yaitu nasihat itu dengan ucapan yang lembut, bukan dengan marah-marah, bukan dengan marah-marah. Nabi Musa saja diperintah oleh Allah menasehati orang yang paling jahat siapa? Fir'aun. Itu dengan perkataan yang lembut. Kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, bicaralah, nasihatilah kamu kepada Fir'aun. Itu dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut. Fir'aun, cara nasihatinya gimana? Dengan lembut. Apalagi anak kita, pasangan kita yang jahatnya nggak seperti Fir'aun. Harusnya lebih lembut lagi. Itu adab dalam menasehati, yaitu sendirian dan dengan kata-kata yang lembut. Insya Allah itu ibu sekalian rahmati Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah
Jika kita nggak mau menjadi manusia yang rugi, maka kuatkanlah keimanan, banyak-banyak amal soleh, jangan lupa nasihati orang lain, orang-orang di sekitar kita untuk beramal, terutama sholat, terutama sabar, sabar dalam musibah, sabar mengerjakan sholat, sabar menjauhi larangan. Nasihatilah dengan penuh adab, kelembutan, dan dengan kesendirian. Bukankah kita kan ingin keluarga kita masuk surga bareng-bareng? Nggak mungkin kita masuk sendirian dan membiarkan keluarga kita masuk neraka. Maka jadilah kita orang yang suka memberikan kebaikan, menasehati dengan lembut kepada keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang beriman, beramal soleh, dan berdakwah kebenaran dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Ida.